Ibu kita resapkan sejenak sabda yang kita baru dengarkan. Yang pertama, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita sebagai pahlawan yang gagah. Dan di dalam Mazmur atau bacaan tadi kita beberapa kali mengatakan kalimat ini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Dia mendengar suaraku. Maka bacaan pertama mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah pahlawan yang gagah. Kepada siapa kita bisa berseru, dan yang terpenting adalah Dia mendengarkan suaraku. Bapak Ibu, di dalam hidup kita seringkali merasa sendiri di dalam perjuangan kita. Juga pada masa-masa yang sangat sulit kita merasa ditinggalkan oleh teman, oleh saudara. Bahkan kita merasa di mana Tuhan berada pada saat aku dalam kesesakan. Di dalam kitab suci pengalaman itu Bapak Ibu sudah tua. Ternyata dalam perjanjian lama pengalaman merasa ditinggalkan, kesepian itu sudah ada. Tetapi di dalam pengalaman bangsa Israel, mereka mendapati di dalam setiap kesesakan Tuhan selalu hadir sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin menjadi sulit bagi kita karena kalau kita masuk ke dalam kesesakan, maka yang dominan adalah perasaan dan suasana gelap. Perasaan dan suasana berat. Hati menjadi kacau. Pikiran tidak menentu. Maka kita tidak bisa melihat dan mendengar apa-apa. Padahal Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Maka di dalam masa Prapaskah ini, kita sebetulnya dibantu gereja untuk melihat kembali kebenaran-kebenaran iman secara lebih jernih. Kita masih punya beberapa hari untuk menyelesaikan masa puasa kita. Maka kita bisa mohon rahmat Tuhan untuk membantu kita mengurai diri kita yang hanya terpusat pada diri dan kepentingan serta kebutuhanku, beralih kepada sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang Tuhan sendiri. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, dalam kesusahan dan kesesakan apapun, kalau kita selalu punya sudut lain dalam pandangan hidup ini, maka kita bisa menemukan ada Tuhan. Coba lihat di dalam seluruh perjalanan yang begitu berat hidup saya sebagai seorang calon imam dulu waktu masih muda dan sampai sekarang. Saya sudah menjadi imam selama 42 tahun dan saya sudah hidup membiara 50 tahun lebih. Banyak saat-saat seperti ini, tetapi Tuhan selalu menunjukkan Dia ada, cuma tidak kita kenali. Dan saya belajar bahwa mengapa saya tidak kenal Dia, karena saya sebetulnya nggak sangat peduli dengan Tuhan. Dalam perjalanan Tuhan mendidik, saya nggak sangat peduli tentang Tuhan. Saya cuma mau Tuhan angkat penderitaan, angkat kesulitan, kembalikan rasa damai. Itu kita bukan beriman pada Tuhan. Sikap itu adalah sikap seorang pengemis. Dan juga dari pihak lain bisa dilihat Tuhan hanya kita jadikan orang suruhan. Saya berdoa Bapak Ibu dalam kesesakan yang sangat panjang, berbulan-bulan, waktu saya masuk biara di awal-awal, dan saya berdoa kehilangan rasa batin selama berbulan-bulan di dalam biara itu berat.
kita nggak punya akses lain kepada kesenangan. Kita hanya boleh berada di dalam biara, nggak ada TV, koran cuma Kompas, nggak ada majalah hiburan kecuali buku-buku rohani, teologi, filsafat di perpustakaan. Siapa orang mau membaca buku filsafat dan teologi pada saat hatinya sesak? Maka sangat menderita. Tetapi Tuhan melalui Santo Ignatius, pendiri Serikat Yesus, itu mengajarkan kalau kita dalam kesesakan, kita kehilangan rasa, bahkan seakan-akan Tuhan pergi meninggalkan kita, kita harus lebih bertekun di dalam doa. Maka saya berdoa mati-matian. Jam 9 biara sudah dibel, berarti semua orang harus cuci kaki, sikat gigi, dan masuk ke kamar dan tidur. 9:30 sudah selesai semua kehidupan. Saya berkeliling biara dengan rosario dan berdoa terus, mohon Tuhan mengangkat kegelapan ini. Apakah diangkat? Enggak itu. Dari hari, minggu, bulan, akhirnya saya keletihan. Saya merasa letih berdoa. Tuhan gak ada, Tuhan gak mendengarkan. Padahal saya sudah menuruti semua ajaran kerohanian. Kalau berdoa dan diburu-buru untuk doanya menjadi cepat, ulangi. Maka satu rosario bisa 1 jam lebih saya doa. Karena pasti ngelantur dan pasti terburu-buru. Maka saya ulangi lagi, kata per kata diucapkan. Hasilnya hati tetap kosong. Begitu berjalan berbulan-bulan, sampai pada suatu malam di mana sebetulnya kekuatan saya juga sudah habis. Semua orang sudah tidur. Saya masih harus berkeliling koridor biara untuk berdoa. Ngiri juga pada mereka yang bisa tidur pada waktunya, sedangkan saya enggak. Mencari Tuhan yang saya enggak pernah temukan ada di mana. Suatu malam saya keletihan berdoa sampai letih, dan kemudian nggak bisa apa-apa. Saya hanya berdiri di tengah-tengah kebun, dan kemudian saya melihat langit. Ada bulan walaupun nggak besar, karena biaranya di desa, maka langitnya gelap. Tahun 70-an di desa belum ada listrik, maka langit gelap dan lingkaran kehidupan gelap, tapi langit menjadi terang karena banyak bintang. Tanpa terasa melihat bintang-bintang itu yang begitu teratur, indah, dan selalu berada pada tempatnya, rapi. Kemudian saya melamun, saya nggak tahu berapa lama, tentang keindahan, kerapian, keteraturan ciptaan. Dan tiba-tiba di dalam hati saya mendengar ada suara yang mengatakan, kalau aku tidak besertamu, dari mana kekuatanmu bertahan? Kalimat itu membangunkan saya seakan-akan dari tidur. Iya betul. Saya cari dia berbulan-bulan. Saya pikir dia ada di luar hidup saya. Saya pikir dia nggak memperhatikan saya. Tetapi ternyata dia hadir dan menguatkan saya. Selama berbulan-bulan dalam pencarian yang saya cari di luar, tiba-tiba saya temukan dia ada di dalam. Kalau aku tidak besertamu, dari mana kekuatanmu bertahan? Bapak Ibu juga punya pengalaman. Kita berjalan dalam hidup, kita mencari dia nggak ketemu, kita lupa. Perjalanan pencarian sendiri sudah memerlukan kekuatan, dan kekuatan itu dari Tuhan.
Kemudian setelah selesai, perasaan menjadi reda kembali dari kobaran yang luar biasa. Saya berdoa semacam ini. Bapa yang maha baik, sekarang aku paham. Dan mulai saat ini ya Bapa, aku akan berusaha menapak di jalan salib Tuhan Yesus dan tidak akan bertanya lagi kapan salib ini akan selesai. Aku tahu Engkau mengasihi aku, cukup itu bagiku. Dan saya berjalan 50 tahun lebih dengan kata-kata itu. Saya nggak takut sekarang dengan perasaan apapun. Ada orang oke, dalam kesendirian oke, hidup tenang, sehat oke, hidup banyak beban dan kurang sehat juga oke. Maka hidup kita patokannya bukan lagi apa yang aku inginkan dan butuhkan, tetapi apa yang Tuhan berikan dari Dia bagi kita. Pada hari ini adalah Dia memberikan kepada kita suatu kebenaran yang kita bawa. Dia adalah pahlawan kita. Dia yang membela kita. Dan ketika kita berseru dalam kesesakan, Dia mendengar kita. Cuma perhatian kita seringkali terarah pada kebutuhan diri sendiri melulu, sehingga jawabannya enggak saya tangkap. Seandainya malam itu saya enggak terperangkap oleh keindahan langit sehingga batin menjadi hening, saya rasa saya pun belum mendengar suara. Maka perlu juga Bapak Ibu, kita bisa lihat sikap orang yang enggak mengenal Yesus sebagai Tuhan, yang selalu mau mengejar-ngejar Dia dan membunuh Dia. Maka di dalam Injil kita melihat orang Farisi yang salah persepsi tentang Yesus. Orang yang membawa keselamatan dan kebaikan selalu dianggap sebagai penghujat Allah, karena mereka punya gagasan yang begitu kuat hadir di dalam diri mereka. Mereka nggak bisa menerima yang lain. Sedangkan Yesus datang sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Bapak Ibu, kalau kita gagal mengenal Tuhan, maka hidup kita itu terombang-ambing tanpa kekuatan, tanpa jangka kehidupan yang kokoh. Dan kalau kita hidup di dalam suasana batin seperti itu, maka kita juga sebetulnya di dalam hati yang paling bawah, kita enggak bersahabat dengan Yesus. Kita selalu mencurigai, kita selalu juga betulnya marah kepada Dia. Dan semoga kita enggak ingin membunuh Dia karena kita baru jalan salib tadi. Bapak Ibu, itu pesan persiapan diri di mana Tuhan mungkin mau memberikan hidup baru bagi Bapak Ibu. Dia ada. Lepaskan diri dari hanya kepentingan kecil kita. Terima Dia sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Mohon rahmat untuk itu, dan kiranya Paskah Bapak Ibu kali ini membangun hidup Bapak Ibu sebagai anak-anak Allah. Amin.